Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Salsabila. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Stika PPNI Jawa Barat. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai narkoba. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, baik Kak. Perkenalkan, nama kakak Faiza Salsabila, kakak dari Prodi D3 Keperawatan Stika PPNI Jawa Barat. Di sini sebelumnya ada yang udah tahu belum tujuan kakak di sini untuk apa? Tidak Kak. Acara hari ini kakak akan melakukan penyuluhan mengenai narkoba. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan yang ketiga sesi diskusi dan tanya jawab, yang terakhir penutupan dan kesimpulan. Adik-adik di sini udah ada yang tahu belum apa itu narkoba? Yang membahayakan tubuh kita ya Kak. Ya adik-adik bisa dilihat ya di posternya. Jangan rusak diri dengan narkoba. Karena narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang atau nabza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Lalu narkotika menurut Undang-Undang RI nomor 22 tahun 1997, narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Lalu kita mengenal jenis-jenis narkoba dan gejalanya. Yang pertama itu ada opium. Opium itu terdiri dari heroin dan juga morfin. Opium itu tanaman yang seperti ini adik-adik. Lalu heroin dan juga morfin itu sudah berbentuk menjadi obat. Ini morfin. Ya, lalu ini heroin yang seperti ini. Berasal dari kata opium, jus dari bunga opium. Opium disaripatikan dari opium poppy atau Papaver somniferum dan disuling untuk membuat morfin, kodein, dan heroin. Opium digunakan beradab-adab sebagai penghilang rasa sakit, mencegah batuk, diare, dan lain-lain. Gejala-gejalanya itu seperti apa sih, Kak? Gejala-gejalanya yang ditimbulkan dari penggunaan opium itu yang pertama, perasaan tenang dan bahagia, acuh tak acuh atau apatis, malas bergerak, mengantuk, rasa mual, bicara cadel, pupil mata mengecil atau melebar jika overdosis, lalu gangguan perhatian atau daya ingat. Lalu yang kedua ada ganja. Ganja itu yang seperti ini adik-adik. Tanaman ganja. Ganja dikenal dapat memicu psikosis, terutama bagi mereka yang memiliki latar belakang atau gen. Ganja juga bisa memicu dan mempercampur adukan antara kecemasan dan depresi. Gejala yang ditimbulkannya dari penggunaan ganja yang pertama, rasa senang dan bahagia, yang kedua, santai dan lemah, yang ketiga, acuh tak acuh, yang keempat, mata merah, yang kelima, nafsu makan meningkat, yang keenam, mulut kering, yang ketujuh, pengendalian diri dan konsentrasi kurang, dan yang kedelapan, depresi dan sering menguap atau mengantuk. Lalu yang ketiga, amfetamin, yaitu ada sabu dan juga ekstasi. Sabu itu yang seperti ini adik-adik, bisa dilihat. Dan ekstasi yang seperti ini berbentuk obat tablet. Ekstasi atau metilen dioksimetapetamin atau MDMA adalah salah satu jenis narkoba yang dibuat secara ilegal di sebuah laboratorium dalam bentuk tablet. Ekstasi akan mendorong tubuh untuk melakukan aktivitas yang melampaui batas maksimum dari kekuatan tubuh itu sendiri. Kekurangan cairan tubuh dapat terjadi sebagai akibat dari pengerahan tenaga yang tinggi dan lama, yang sering menyebabkan kematian. Gejala-gejalanya itu seperti apa sih, Kak? Gejala-gejalanya dari penggunaan amfetamin yang pertama, kewaspadaan meningkat, yang kedua, bergairah, yang ketiga, rasa senang atau bahagia, yang keempat, pupil mata melebar, yang kelima, denyut nadi dan tekanan darah meningkat, yang keenam, susah tidur atau insomnia, dan yang terakhir, hilang nafsu makan. Lalu kita ketahui juga faktor penyebab dari penyalahgunaan narkoba. Pemakai narkoba akan mengalami gangguan-gangguan fisik seperti
Berat badannya akan turun secara drastis, matanya akan terlihat cekung dan merah, mukanya pucat, bibirnya menjadi kehitam-hitaman, tangannya dipenuhi bintik-bintik merah, buang air besar dan kecil kurang lancar, dan juga sembelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas. Dan dampak narkoba terhadap perilaku, pemakai narkoba akan menunjukkan perilaku negatif seperti malas, sering melupakan tanggung jawab, jarang mengerjakan tugas-tugas rutinnya, menunjukkan sikap tidak peduli, menjauh dari keluarga, mencuri uang di rumah, sekolah ataupun tempat pekerjaan, menggadaikan barang-barang berharga di rumah, sering menyendiri, menghabiskan waktu di tempat-tempat sepi dan gelap seperti di kamar tidur, kloset, gudang, atau kamar mandi, takut akan air, batuk dan pilek berkepanjangan, bersikap manipulatif, sering berbohong dan ingkar janji dengan berbagai macam alasan, sering menguap, mengeluarkan keringat berlebihan, sering mengalami mimpi buruk, mengalami nyeri kepala, dan mengalami nyeri atau ngilu di sendi-sendi tubuhnya. Lalu bagaimana sih upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba? Yang pertama, pelatihan keterampilan. Lalu kegiatan alternatif untuk mengisi waktu luang seperti kegiatan olahraga, kesenian, dan lain-lain. Lalu menciptakan rumah yang sehat, serasi, harmonis, cinta, kasih sayang, dan komunikasi terbuka. Mengasuh, mendidik anak yang baik untuk para orang tua. Lalu menjadi contoh yang baik, menjadi pengawas yang baik, mengikutsertakan dalam pengawasan narkoba dan pelaksanaan undang-undang, mengadakan penyuluhan, kampanye, pencegahan penyalahgunaan narkoba, merujuk korban narkoba ke tempat pengobatan, merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinir program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Oke, untuk selanjutnya ada sesi diskusi dan tanya jawab ya. Di sini adik-adik ada yang bisa menyebutkan kembali jenis-jenis narkoba? Ya Kak, ada opium, sabu, ekstasi, dan ganja. Ya, betul sekali. Kita beri tepuk tangan. Oke, baik. Sekarang kakak akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah kakak sampaikan dan juga penutupan dari acara ini. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu masalah penyalahgunaan narkoba atau nabza, khususnya pada remaja, adalah ancaman yang sangat mencemaskan bagi keluarga khususnya dan suatu bangsa pada umumnya. Pengaruh narkoba sangatlah buruk baik dari segi kesehatan pribadinya maupun dampak sosial yang ditimbulkannya. Masalah pencegahan penyalahgunaan narkoba bukanlah menjadi tugas dari sekelompok orang saja, melainkan menjadi tugas kita bersama. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan sejak dini sangatlah baik, tentunya dengan pengetahuan yang cukup tentang penanggulangan tersebut. Peran orang tua dalam keluarga dan juga peran pendidik di sekolah sangatlah besar bagi pencegahan penanggulangan terhadap narkoba. Oke adik-adik, sebelum penutupan, kita sama-sama katakan say no to drugs. Tangannya seperti ini ya, lalu kita katakan say no to drugs. Oke? 1, 2, 3. Say no to drugs. Alhamdulillah acaranya telah selesai dilaksanakan dan berjalan dengan lancar. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila kakak ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.